Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas rangkuman materi pengantar statistik sosial. Apa sih klasifikasi data itu? Klasifikasi data adalah proses mengelompokkan data berdasarkan karakteristik atau atribut yang sama. Ini adalah konsep dasar dalam statistik sosial karena memudahkan analisis dan interpretasi data, serta memungkinkan perbandingan yang signifikan antara grup atau kategori. Selanjutnya sumber data, yaitu terbagi menjadi dua: data internal, data yang berasal dari organisasi, contohnya laporan keuangan tahunan perusahaan. Yang kedua, data eksternal, data yang berasal dari luar organisasi, contohnya data investasi dari Badan Pusat Statistik. Selanjutnya cara memperoleh data terbagi menjadi dua. Yang pertama, data primer, data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya, misalnya melalui wawancara atau observasi langsung. Yang kedua, data sekunder, data yang sudah dikumpulkan sebelumnya oleh orang lain. Selanjutnya, waktu pengumpulan terbagi juga menjadi dua. Yang pertama, data cross-seksional, data yang dikumpulkan dalam satu waktu, contohnya survei pendapatan rumah tangga pada tahun 2024. Selanjutnya, data time series, data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu, misalnya data harga beras dari tahun 2010 sampai 2024. Next, jenis-jenis data. Yang pertama, data nominal, jenis data yang kesalahannya tidak dapat diurutkan atau diukur. Yang kedua, data ordinal, data yang diurutkan dapat diurutkan tetapi perbedaan antara kategori tidak dapat diukur. Yang ketiga, data interval, data yang tidak hanya dapat diurutkan tetapi juga memiliki perbedaan yang dapat diukur antar kategori. Yang terakhir, data rasio, mirip dengan interval data tetapi memiliki arti nol mutlak. Selanjutnya, sifat data atau jenis-jenis pengulangan data. Yang pertama, data kualitatif, data yang menggambarkan kualitas atau karakteristik. Yang kedua, data kuantitatif, data yang menggambarkan kuantitas atau jumlah. Adapun kelebihan dan kekurangan klasifikasi data: yang pertama, meningkatkan efisiensi analisis data. Yang kedua, membantu dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, mempermudah manajemen data. Yang keempat, mendeteksi pola dan hubungan antar data. Yang kelima, berguna dalam otomatis sistem. Adapun kekurangannya: satu, memerlukan data latih yang cukup dan berkualitas. Yang kedua, berisiko menghasilkan klasifikasi data yang salah. Yang ketiga, bisa mengabai konteks. Yang keempat, waktu dan sumber daya yang dibutuhkan. Yang kelima, kemungkinan overfitting atau underfitting. Perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami suatu fenomena secara mendalam. Penelitian ini biasanya digunakan untuk menggali makna, persepsi, dan pengalaman seseorang atau kelompok. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam. Adapun penelitian kuantitatif lebih fokus pada pengukuran dan analisis angka. Tujuannya adalah untuk menguji hipotesis dan melihat hubungan antara variabel. Metode ini menggunakan data statistik yang diperoleh dari kuesioner, survei, atau eksperimen. Selanjutnya, populasi. Secara umum, populasi adalah seluruh kelompok atau individu yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi sasaran penelitian. Populasi biasanya berupa orang, benda, peristiwa, atau data yang relevan dengan topik penelitian. Adapun populasi dapat dibedakan menjadi empat. Yang pertama, populasi terbatas. Yang kedua, populasi tak terbatas. Yang ketiga, populasi homogen. Yang keempat, populasi heterogen. Selanjutnya, sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Adapun keuntungan menggunakan sampel: yang pertama, memudahkan penelitian. Yang kedua, efisien. Yang ketiga, lebih teliti. Yang keempat, mengurangi bias. Dan yang terakhir, efektif. Selanjutnya, teknik penarikan sampel. Yang pertama, non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Selanjutnya, probabilitas sampling, teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Adapun teknik penarikan sampel non-probability sampling dan probabilitas sampling yang tertera di layar. Yang terakhir, cara menentukan ukuran sampel. Arikunto mengatakan bahwa apabila subjeknya kurang dari 100 maka seluruh populasi menjadi sampel penelitian, tetapi jika subjeknya lebih dari 100 maka dapat diambil 10-15% atau 15-25%. Berikut rumus Slovin yang tertera pada layar. Semoga penjelasan ini dapat membantu kalian semua. Terima kasih sudah menonton.